Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk membahas mengenai topik yaitu gangguan tidur. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif Rajabi dengan NPM 2311051 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lina Nurhatasari, NPM 2311010. Baik, teman-teman semua. Nah, kami di sini dari mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Bidari Semarang. Nah, di sini kita akan membahas topik yang sering digunakan oleh orang. Namun, hal ini memiliki dampak yang besar pada hidup kita, yaitu gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini merupakan kebutuhan biologis yang penting. Namun, tidak semua orang dapat menikmati tidur dengan berkualitas. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Nah, kita di sini menyiapkan poster yang berjudul "Tidur Nyaman, Gangguan Hilang". Mbak ini bisa dijelaskan apa itu tidur? Baik, saya akan menjelaskan apa itu tidur. Tidur adalah kebutuhan dasar yang mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual remaja. Kenapa tidur itu sangat penting? Kadang seseorang itu kayak menyepelekan tidur itu nggak penting. Jadi ini kelompok kami menjelaskan kenapa tidur itu sangat penting. Pertama, meningkatkan konsentrasi dan fokus di sekolah, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari, mengurangi resiko penyakit seperti obesitas. Lalu, apa gangguan tidur itu? Gangguan tidur adalah kondisi yang membuat seseorang tidak mendapatkan cukup tidur atau mengalami tidur yang tidak nyenyak. Di sini juga ada penyebab gangguan tidur pada remaja, bermain game, menonton TV, atau menggunakan gadget hingga larut malam. Di sini juga ada tuntutan overthinking, lingkungan tidur yang tidak nyaman, konsumsi minuman berkafein atau merokok. Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Nah, kita kan disebutkan penyebab gangguan tidur pada remaja. Gangguan tidur sering terjadi akibat sleep hygiene yang buruk. Nah, dari teman-teman ada yang tahu sleep hygiene itu apa? Ada yang bisa jawab? Kalau itu saya jelaskan. Baik, jadi sleep hygiene itu serangkaian kebiasaan, rutinitas atau faktor lingkungan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi sleep hygiene bisa dikatakan kebiasaan kalian sebelum tidur itu seperti apa. Nah, itu sangat mempengaruhi kualitas tidur sendiri. Nah, sleep hygiene ini bertujuan menciptakan kondisi yang ideal bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat secara optimal. Begitu. Selanjutnya, kita sebagai remaja tentunya harus istirahat yang cukup ya. Jadi remaja itu butuh 8 sampai 10 jam untuk istirahat yang malam. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, dampak dari gangguan tidur sendiri itu ada beberapa, diantaranya bagi siswa ya, khususnya penurunan prestasi akademik, kemudian tentunya masalah kesehatan mental serta resiko obesitas tinggi. Nah, hubungannya antara gangguan tidur
dengan kesehatan mental itu. Nah, gangguan tidur itu mempengaruhi kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan mental, seperti dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari, berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental. Nah, masalah tidur umum terjadi pada mereka yang mengalami kecemasan, gangguan hiperaktivitas, defisit perhatian. Nah, agar teman-teman semua memiliki tidur yang optimal, tentunya harus memiliki kebiasaan yang baik, sleep hygiene yang baik. Nah, manfaatnya tidur yang cukup itu, manfaat tidur cukup yaitu mengurangi risiko obesitas dan depresi, kemudian meningkatkan kualitas hidup dan menjaga konsentrasi dan prestasi akademik. Kemudian tips untuk meningkatkan sleep hygiene itu apa sih? Nah, diantaranya bisa dengan jadwal tidur, hindari aktivitas sebelum tidur, ciptakan ruang tidur yang nyaman, gunakan tempat tidur secara tepat, dan kurangi konsumsi gelap. Nah, ini tadi penjelasan berdasarkan poster yang telah kami buat teman-teman. Selanjutnya untuk info lebih lanjutnya bisa menyaksikan video yang sebentar lagi akan kami tulis. Tahukah Anda, tidur merupakan suatu kebutuhan manusia? Ya, tidur merupakan suatu kebutuhan. Setiap manusia pasti perlu tidur. Bisakah kita bayangkan bagaimana keadaan manusia bila tidak tidur dalam satu hari? Atau bila seseorang mengalami kesulitan tidur? Pernahkah Anda mendengar istilah insomnia? Insomnia atau yang dikenal dengan gangguan tidur adalah kondisi yang menyebabkan sulit tidur atau tidak cukup tidur, walau memiliki waktu yang cukup untuk melakukannya. Biasanya, orang yang mengalami gangguan tidur sulit memulai tidur atau sering terbangun ketika tidur. Pernahkah Anda mengalami sulit tidur sebelumnya, seperti sulit tidur pada saat malam hari, mengantuk pada siang hari, tertidur pada saat yang tidak tepat, seperti misalnya saat berkemudi, atau siklus tidur Anda tidak teratur? Hati-hati bila Anda mengalami kejadian seperti yang telah disebutkan. Kemungkinan Anda telah mengalami hal yang dinamakan dengan gangguan tidur. Gangguan tidur akan memengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Beberapa jenis gangguan tidur yang umum meliputi insomnia, sleep apnea, restless leg syndrome, dan narkolepsi. Gangguan tidur juga dapat berkaitan dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus tipe 2, penyakit kardiovaskular, obesitas, dan depresi. Berikut adalah tabel jam tidur yang direkomendasikan perharinya mulai dari kelompok bayi hingga kelompok dewasa. Tanda-tanda kualitas tidur yang buruk adalah tidak merasa beristirahat bahkan setelah cukup tidur, berulang kali bangun di malam hari, mengalami gejala gangguan tidur seperti mendengkur atau terengah-engah. Meningkatkan kualitas tidur dapat dibantu dengan mencoba mengatur kebiasaan tidur yang lebih baik. Tips untuk mendapatkan tidur yang lebih baik, di mana adanya sleep hygiene akan membantu Anda untuk mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Beberapa kebiasaan yang dapat meningkatkan kesehatan tidur Anda yaitu tidur pada waktu konsisten dengan waktu yang sama setiap malam dan bangun pada waktu yang sama setiap pagi, termasuk pada saat akhir pekan. Pastikan kamar tidur Anda tenang, gelap, santai, dan pada suhu yang nyaman. Atur waktu tidur yang cukup awal bagi Anda untuk mendapatkan setidaknya 7 hingga 8 jam waktu tidur. Jangan tidur kecuali Anda mengantuk, dan jika Anda tidak tertidur setelah 20 menit, maka bangunlah dari tempat tidur dan lakukan aktivitas yang tenang tanpa banyak paparan cahaya.
Tetapkan rutinitas waktu tidur yang santai. Gunakan tempat tidur Anda hanya untuk tidur dan kegiatan seks. Batasi paparan cahaya terang di malam hari. Tidak menggunakan perangkat elektronik seperti TV, komputer, dan ponsel pintar dari kamar tidur minimal 30 menit sebelum waktu tidur. Hindari makanan besar, mengkonsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Dan yang terakhir adalah rutin berolahraga. Menjadi aktif secara fisik di siang hari dapat membantu Anda tertidur lebih mudah di malam hari. Sleep hygiene akan terbentuk bila Anda memiliki pola tidur sehat yang dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk tertidur dan tetap tertidur sepanjang malam. Kebiasaan rutin ini dapat membantu meningkatkan kesehatan tidur Anda. Jumlah kegiatan dan aktivitas di siang hari seperti tidak terlalu lama mengambil waktu tidur siang juga berdampak besar pada kualitas tidur Anda. Rutinitas harian Anda seperti jenis konsumsi makanan dan minuman, konsumsi rutin obat-obatan, manajemen kegiatan sehari-hari Anda, dan bagaimana Anda memilih untuk menghabiskan malam Anda dapat secara signifikan memengaruhi kualitas tidur Anda. Jika Anda mengalami kesulitan tidur atau ingin meningkatkan kualitas tidur Anda, cobalah mengikuti kebiasaan tidur yang sehat ini. Bila masalah tidur Anda terus berlanjut, Anda dapat menghubungi tenaga kesehatan profesional seperti psikiater atau psikolog klinis. Halo teman-teman sekalian, dari pemaparan dari kami mengenai konten tidur itu seperti apa. Poster, kemudian kita sudah lagi menggunakan video. Untuk klarifikasinya tidak menemukan kondisi yang tidak memungkinkan dari kami untuk membuat kelompok-kelompok agar itu pada sesi terakhir kali ini kami akan menunjuk atau bahkan ada orang yang ingin angkat bicara bisa nih sampaikan atau kebiasaan belum tidurnya seperti apa. Itu ya teman-teman yang mau menceritakan, monggo kami persilahkan. Karena tidak ada yang mau ya teman-teman, kita menunjuk satu orang untuk sharing nih mengenai kebiasaan tidurnya. Mbak Cinta mungkin. Mbak siapa? Mbak Cinta sih, coba ditanya. Oh iya, Mbak Sinta, monggo. Oke, di sini saya mau menceritakan sedikit tentang gaya tidur saya. Saya tuh orangnya nggak bisa tidur kalau lampunya mati. Nah, itu nggak tahu kenapa ya. Itu biasanya tidurnya susah gitu. Jadi dimanapun tempatnya, walaupun itu sama teman, tidur sama teman, tidur sama saudara, pasti itu nyalain lampunya. Terus saya juga kalau tidur itu biasanya nggak yang sampai 8 jam seperti yang tadi dijelaskan sama aku sampai itu. Baik, terima kasih Mbak Sinta telah sharing dari Mbak Sinta. Kalau tidur lampu nggak bisa atau harus nyala lampu itu ya Mbak? Ya, seperti itu. Nah, hal itu
pengaruh nggak dengan kenyamanan? Kalau lampu nyala itu kan saya nggak bisa tidur malam ya, itu membuat nggak nyaman. Jadi kayak lebih nyamannya itu lampunya itu harus tetap hidup ya Mbak. Iya. Dan kalau boleh tahu Mbak, yang Mbak Sinta, kalau tidur itu mulai jam berapa sampai jam berapa Mbak? Ini kan kita sharing, jadi saling terbuka aja. Siapa tahu nanti dengan kami memaparkan materi ini, Mbak Sinta lebih bisa teratur tidurnya. Gitu. Kan karena saya ini kan kuliah sambil kerja ya kak ya. Oh iya. Saya kan sekolah, jadi setelah pulang kerja itu jam 1, biasanya saya tidurnya itu jam 2, terus bangun kuliah jam 6. Tuh. Baik. Kisah yang sangat menginspirasi. Nah, dari Mbak Sinta sendiri, dampak yang muncul ini seperti apa? Setelah bangun, dampaknya seperti apa Mbak? Yang Mbak Sinta rasakan? Dampaknya tuh biasanya terjadi pas di kelas, pas kuliah saya tuh kurang fokus karena ngantuk ya tidurnya kurang. Dari Mbak Sinta sendiri, mau nggak sih Mbak merubah pola tidur Mbak biar lebih efektif lagi dan bisa lebih fokus lagi dengan kuliah dengan mata pelajaran gitu. Ini kalau mau simpan aja bisa untuk menginspirasi Mbak Sinta. Enggak juga Mbak Rina. Di satu sisi kuliah nah mungkin kedepannya kita bisa menyesuaikan lagi atau mengatur waktu yang supaya keluhan Mbak Sinta rasakan bisa diminimalisir gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Sinta cerita mengenai kebiasaan tidur. Nah, selanjutnya ada yang disampaikan lagi dari teman-teman lain? Baik, Mbak April yang mau berbagi pengalaman aja ya. Kalau tadi Mbak Sinta kan kalau tidur harus nyala lampunya. Kalau aku harus mati. Terus aku tuh tipe orang yang susah tidur. Tidur itu pasti di atas jam 1 malam. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa ya. Nah, tapi aku tuh kalau mau tidur itu harus ada suara. Harus ada suara ini yang suara yang tenang. Jadi tiap mau tidur aku selalu play musikalisasi puisi seperti itu. Nah, tapi aku tuh sebenarnya nggak nyaman sama tidur aku yang di atas jam 1 itu karena berpengaruh ke kuliahnya aku. Berpengaruhnya kenapa aku selalu mengantuk saat kuliah. Tapi aku bisa tidur cepat ketika sorenya itu aku melakukan olahraga seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin dari pola sehari-harinya sebenarnya aku juga punya cara sendiri kalau aku mau memperbaiki pola tidurnya aku, yaitu dari
melakukan olahraga itu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ria atas pengalaman dari Mbak Lia kembali. Kalau tidur harus memainkan lagu. Nah, menurut begitu Mbak. Ya, ketika tidur itu lampu warna terhadap tubuh kita gitu. Nah, dari Mbak Lia sendiri sebenarnya udah mencerminkan tidur yang bagus itu seperti apa, tapi ya tadi Mbak Lia masih sering tidur di atas jam 1 gitu Mbak. Mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, ini kedepannya bisa di minimalisir gitu ya Mbak. Ya, Kak, terima kasih. Ya baik, terima kasih telah sharing nih kepada kami semua dari pengalaman kalian ya. Baik teman-teman semua, karena empati sesi terakhir dari kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya di siang bolong hari gitu ya. Kami dari dan teman-teman mohon maaf ya apabila dalam pemaparan materi kami masih ada kekurangan dan kesalahan. Baik, terima kasih semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.